Oke Sil, obrolan keris si kecil part 8. Kettle. Pak Empu, kenapa di pangkal keris ada yang melungker seperti belalai gajah? Apa kerisnya bisa menyemprot air? Pak Empu. Hahaha, itu namanya kembang kacang. Bentuknya memang mirip belalai gajah atau pucuk kacang yang melilit. Dia tidak semprot air, tapi dia bikin kerisnya kelihatan manis. Kobar, Pak Empu, di bawah belalai gajah itu ada gerigi tajam kecil-kecil. Apa itu giginya keris yang belum sikat gigi? Pak Empu, itu namanya grenek. Bentuknya seperti huruf-huruf rahasia atau gerigi kecil. Bukan gigi yang malah sikat gigi, tapi itu hiasan supaya ekor kerisnya terlihat gagah. NGA Temo. Pak Empu, kenapa ada parit panjang di tengah bilah keris? Apa itu jalan untuk semut yang mau balapan? Pak Empu, wah, ide bagus. Tapi itu namanya sogokan. Gunanya supaya bilah kerisnya tidak terlalu berat, jadi lebih ringan saat digenggam. Bukan buat balap semut ya. Peri, Pak Empu, kenapa bagian bawah keris ada yang melebar seperti sayap burung yang mau terbang? Pak Empu, itu namanya ganja. Dia seperti pondasi rumah supaya badan keris dan pegangannya bisa bersatu dengan kuat. Kalau tidak ada sayapnya, nanti kerisnya jadi goyang-goyang. Tumika, Pak Empu, kenapa ada keris yang punya jenggot panjang dari benang emas? Apa kerisnya sudah kakek-kakek? Pak Empu, itu namanya gombyo. Itu hiasan tambahan supaya kerisnya terlihat mewah saat dipakai menari atau upacara. Bukan jenggot asli. Itu cuma baju tambahan saja. Japrak Pampu, kalau kerisnya lurus tanpa belalai gajah kembang kacang, apa dia keris yang lagi sedih? Pak Empu, bukan sedih. Itu namanya keris lajere atau sederhana. Dia keris yang jujur dan apa adanya. Seperti adik kalau bicara jujur, hatinya jadi tenang dan lurus kan? Jabrik. Pak Empu, kenapa ada keris yang badannya beolong-sebalong seperti sarang lebah? Apa lebahnya tidak takut tertusuk besi? Pak Empu, itu namanya kerawangan. Pak Empu melubanginya dengan pelen-pelen supaya jadi ukiran yang tembus cahaya. Indah sekali kan? Seperti jendela di rumah adik. Kaondem Pak Empu, kenapa kalau Pak Empu sedang menempa besi, suaranya ting-ting nyaring sekali? Pak Empu, itu tanda besinya sudah matang dan padat. Seperti kalau adik mengetuk gelas kaca yang bersih, bunyinya nyaring. Kalau suaranya blab-blab, berarti besinya masih ngantuk. Montane, Pak Empu kenapa kerisnya sering dimandikan? Nanti dia bisa jadi teman curhatku. Pak Empu. Iya, tapi dia teman yang pendiam. Dia akan mendengarkan semua cerita adik sambil menjaga adik dari atas lemari. Dia adalah teman yang setia menjaga budaya kita. Dobos, Pak Empu, kalau nanti aku sudah punya keris sendiri, apa aku harus panggil dia Mas Keris? Pak Empu, panggil saja dengan nama kehormatannya. Misalnya, Kiai Pusaka. Kita harus menghormatinya, bukan karena takut, tapi karena sayang sama karya seni buatan manusia yang hebat